Pemirsa, untuk mengulas kembali lebih dalam atas percepatan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor, kita telah terhubung dengan Respiratori Sadam Al-Jihad selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat sore, Mas Sadam. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Adam, terima kasih sebelumnya sudah berkenan berbincang di Berita Satu Sore. Ada Anissa dan Souza di studio. Mas Adam, yang pertama terkait dengan akses yang terus diperbaiki, kita tahu oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga lainnya, bantuan juga terus dikirimkan. Dari data yang Anda miliki sejauh ini, mungkin yang pertama dapat Anda update daerah mana saja yang aksesnya sampai dengan saat ini belum bisa diperbaiki dan bantuannya juga masih belum sepenuhnya terkirim atau diterima oleh warga terdampak, Mas Adam? Iya, yang pertama adalah saya mau sampaikan bahwa terkait dengan akses itu 81% itu secara fungsional, itu untuk jalan-jalan nasional yang disampaikan Kementerian PU itu eh, sudah bisa dilalui. Artinya di sini di Aceh misalkan itu ada 38 ruas jalan nasional, itu 26 itu yang fungsional artinya yang bisa dilalui, kemudian 12 ruas jalan itu sedang diperbaiki. Yang kedua di Sumatera Utara itu ada 12 jalan nasional, itu 10 yang bisa dilalui dan 2 sedang dikerjakan. Di Sumatera Barat ada 30 jalan nasional, alhamdulillah ke-30-nya pun sudah bisa dilalui. Nah, dari sisi jembatan kita ketahui juga bahwa ada pasukan Jenny ya dari TNI Angkatan Darat. Ini dari 33 jembatan itu 23 ruas jalan jembatan itu Desember ini akan selesai. Nah, artinya memang ini kita lihat di Aceh saja itu ada jembatan Tepin Mane, Tepin Redep, kemudian itu sudah dilalui. Di Sumatera Barat juga sudah ada jembatan Padang Mantuang, itu sudah dilalui. Pak Presiden juga sudah hadir di sana. Nah, persoalannya adalah memang ada jalan-jalan daerah yang memang ada 123 ruas jalan daerah dan juga 95 jembatan daerah. Memang prioritas di awal ini adalah jalan-jalan nasional dan jembatan-jembatan nasional. Nah, artinya memang dalam posisi ini arus logistik ini untuk melaluinya adalah perbaikan di nasional, setelah itu di daerah. Cuma kita bisa kemarin juga saya sempat diskusi ada 4 daerah di Aceh ya, Aceh Tamiang, kemudian ada Gayo Luas, ada Bandar Meriah dan juga ada Takengon atau Aceh Tengah. Ini memang agak berat situasinya, tapi kemudian di Aceh Tamiang itu kita mendapatkan kabar baik dari Bupati dan Wakil Bupatinya bahwa arus logistik untuk kebutuhan dasar warga itu sudah bisa disampaikan sampai ke desa-desa. Artinya ada distribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari dari logistik ataupun ke sumber-sumber yang dari pusat itu kemudian disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kebutuhan logistik, kebutuhan dasar dan sebagainya itu dari pemerintah pusat sudah ada 2.825 ton. Artinya di sini sebetulnya kebutuhan logistik itu sudah banyak sekali di sana. Tinggal bagaimana penyaluran di titik-titik yang tadi saya sampaikan ada perbaikan-perbaikan jalan tadi. Nah, dalam posisi ini pemerintah kabupaten kota sudah mulai bisa di Aceh itu sudah mulai bisa terutama tadi 4 daerah, ternyata 1 daerah itu sudah mulai bisa, Aceh Tamiang. Nah, ini kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan itu, Mbak. Begitu kira-kira. Baik, berarti memang jika jalannya sudah bisa dibuka kembali, jalannya sudah terhubung aksesnya, maka untuk proses pemulihan akan semakin cepat ya, kurang lebih seperti itu ya Mas Adam. Nah, kemudian kami tertarik untuk membahas terkait dengan pemanfaatan kayu yang juga dilakukan oleh sejumlah warga terdampak bencana untuk membangun kembali ataupun hunian juga sarana pendidikan. Apakah memang ini juga bisa dilakukan oleh warga tanpa perlu harus melakukan suatu administrasi tertentu, Mas Sadam? Iya, permintaan dari kayu itu dari tanggal 1 Desember, Mbak.
kemudian di tanggal 8 Desember Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat edaran dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari nomor 467. Artinya di sini bahwa kita tidak tuli dan tidak buta bahwa ini ada keinginan dari masyarakat untuk pemanfaatan kayu hanyutan tadi itu. Nah, kayu hanyutan ini dapat diidentifikasi secara fisik itu ada dua. Ketika kita berbicara kayu hanyutannya itu kayu yang disebut kayu yang terserabut dari akarnya dan juga dalam tanda kutip quote unquote terkait dengan kayu gelondongan. Nah, dalam posisi inilah kemudian Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat edaran bahwa ada yang memang harus ditelusuri dan dilacak. Nah, inilah menjadi alat bukti sehingga dalam posisi ini perlu adanya koordinasi kepada siapa? Kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ataupun alat penegak hukum, aparatur penegak hukum. Nah, disinilah sebetulnya kalau kata Pak Mensesnek ya diperbolehkan, tapi memang harus ada koordinasi. Bahkan sebetulnya dari aparat desa ataupun aparat kecamatan dan juga misalkan aparat penegak hukum tadi ada TNI Polri. Nah, ini kan bisa diidentifikasi. Nah, bisa digunakan. Artinya tadi sudah digunakan ponpes misalkan, kemudian untuk untuk jadi material pembangunan di rumah misalkan. Nah, ini bisa dilakukan. Tapi walaupun demikian pemerintah tidak berdiam diri, bukan hanya membiarkan masyarakatnya untuk kemudian untuk memanfaatkan kayu, tapi juga untuk pemerintah memilah-milih kayu mana yang bisa dipergunakan. Artinya dengan adanya alat berat, ada 166 alat berat yang kemudian di Aceh sedang dipergunakan. Misalkan di satu titik saja, di satu titik di Ponpes itu ada 7 alat berat yang sedang dipergunakan. Untuk apa? Untuk memilah-milih di Aceh kan kayu itu kan kemudian banyak terhampar itu di salah satu ponpes ya di Aceh. Nah, ini kemudian itu dipilah-pilih bagaimana ini yang pas untuk kebutuhan masyarakat, ini yang kemudian adalah masih ditelusuri dan dilacak. Nah, ini yang dipilah-pilih. Walaupun demikian, Kementerian Kehutanan dengan Satgas terpadunya, dengan Satgas PKH-nya juga sudah mengidentifikasi kayu-kayu mana yang kemudian ada 40 sampel kayu, 7 jenis kayu yang memang diidentifikasi ini milik perusahaan ataupun illegal logging di sana. Artinya memang dalam posisi ini meski ada penyidikan dan penyelidikan yang terus berlanjut, tetap kayu-kayu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, baik. Artinya memang pemerintah juga tidak lepas tangan begitu saja terkait dengan kayu-kayu yang kemudian akan dipergunakan oleh masyarakat, sementara memang diperbolehkan begitu ya, namun dengan mekanisme tertentu juga seperti yang Anda sampaikan. Mas Adam, terima kasih banyak kalau begitu atas update yang sudah disampaikan di Berita Satu Sore. Mas Adam, salam sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya.